Hey hey hey, kembali lagi dengan gua di Ablehem TV, channel kesayangan kita semua, channel yang akan membahas putar timnas Indonesia. Gua bakal rangkum berita-berita timnas Indonesia terupdate, makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Kita mulai saja langsung ke berita pertamanya, dapat saksikan. Waduh, ada kabar buruk dari punggawa timnas Indonesia, yaitu Max Hilgers. Baru-baru ini hidup dengan obat penghilang rasa sakit. Saya benar-benar hancur, kata Max Hilgers. Banyak yang telah terjadi musim ini seputar Max Hilgers karena kepergian Robin Pröpper ke Rangers FC. Ia menjadi pemimpin baru di posisi bek tengah. Ia pun memilih berkarir internasional bersama Indonesia yang gila sepak bola. Dia mengetahui hal itu karena pengikutnya meningkat dari 140.000 menjadi 1, juta pengikut di Instagram. Kekecewaan Indonesia semakin besar ketika Hilgers harus membatalkan laga internasional terakhirnya. Namun dia melakukan ini karena alasan yang masuk akal. Saya telah menderita sakit di bawah kaki saya selama 1,5 bulan. Sebagai hasilnya saya mulai berlari dengan cara yang berbeda dan saya mulai merasakan keluhan di bagian lain. Saya telah meminum obat penghilang rasa sakit dan bertahan selama berminggu-minggu. Saya berhasil melewati pertandingan, namun sehari kemudian saya benar-benar absen. Ini merupakan hal yang melekat dalam diri saya, ucap Hilgers. Saya berterima kasih kepada Robin atas perjalanan yang saya dapat darinya dalam kepelatihan, dalam penentuan posisi pemain. Saya juga banyak sibuk dengan hal itu musim lalu. Namun logis bahwa sekarang menjadi lebih banyak tanggung jawab yang dicari orang-orang pada saya. Saat ini segalanya berjalan baik. Cocok bagi saya untuk jujur kepada semua orang, untuk memberikan bimbingan, tutup Hilgers. Waduh. Semoga cepat sembuh ya Max Hilgers. Dalam lanjut penuturannya, Max Hilgers tidak menyesal menolak Feyenoord. Saya tidak menyesal menolak Feyenoord. Saya bersyukur bisa bermain untuk FC Twente. Kami FC Twente bermain lebih baik di setiap laga, bermain seperti tim papan atas Belanda. Bukan hanya Max Hilgers yang menahan sakit saat berlaga, Tom Hai pun sama. Tom Hai tetap memaksakan diri bermain untuk timnas walaupun dalam kondisi cedera. Sebetulnya pergelangan kaki saya sudah terkilir sebelum babak pertama. Lalu pada jeda pertandingan kami mencoba membalut pergelangan kaki untuk memberikan kekuatan tambahan. Saya pun bisa melanjutkan pertandingan, namun sejatinya saya merasa sangat sakit saat bermain. Tentu saja pada saat laga penting semacam ini saya hanya ingin melanjutkan pertandingan. Setelah kami bisa mencetak gol untuk unggul 2-0, saya juga masih berusaha untuk melanjutkan laga. Namun ada sebuah momen rasa sakit yang tadi sangat buruk. Menurut saya itu adalah bagian dari sepak bola profesional. Kita harus memahami apa yang terbaik untuk tim. Saya saat itu betulnya ingin tetap lanjut main, tetapi saya tidak bisa bermain maksimal 100%. Kita tahu para pemain yang berada di bangku cadangan juga sudah siap untuk memberikan segalanya. Jadi saya pikir pilihan yang paling tepat adalah untuk menepi terlebih dahulu. Setelah itu Nathan masuk menggantikan saya dan dia bisa mengakhiri pertandingan dengan sangat baik. Saya merasa sedikit beruntung karena pergelangan kakiku hanya tergelincir sedikit, tidak terlalu parah. Jika sebaliknya tentu butuh waktu lebih lama untuk pulih dari cedera seperti ini. Rasanya memang sangat sakit, tetapi ini tidak banyak mempengaruhi pergerakanku. Jadi saya pikir saya hanya harus menerima rasa sakit ini. Kabar selanjutnya, Kelvin Verdong berkomentar soal pertandingan nanti Indonesia di babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang semuanya sudah sangat dekat. Kami memiliki segalanya di tangan kami sendiri dengan 2 pertandingan kandang lagi. Yang terakhir adalah melawan Jepang.
kami tandang ke sana. Mudah-mudahan mereka Jepang sudah mengetahuinya bahwa mereka lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga Jepang bisa memainkan tim B di sana. Coach Sintayong pun juga memberi tanggapan di laga selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setidaknya kami membutuhkan 2 menang, 1 imbang dan 1 kalah. Berkat hasil itu, timnas Indonesia bisa finish di peringkat 3 atau 4. Semoga saja sih melawan Australia menang ya di laga tandang. Seberapa optimiskah kalian soal timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Sebelum lanjut ke kabar utamanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke pertandingan hasil pemain abroad di klubnya masing-masing. Ada Asnawi Bahar yang harus ditahan imbang oleh Persib Bandung di Piala Asia. Asnawi harus puas dengan Asia 2-2 sebelum ia harus bergabung dengan timnas Indonesia yang lagi TC di Bali. Pertandingan berikutnya, FC Twente harus mengakui kekalahannya di kandang sendiri melawan Union ST Gilois di ajang Europe League. Mesilgers bermain selama 87 menit dan digantikan oleh Gustav. Klasemen Europe League sementara ini FC Twente berada di posisi ke-29. Pertandingan berikutnya di ajang UEFA Conference League, Kevin Dix berhasil membawa kemenangannya untuk FC Copenhagen melawan Dinamo Minsk. Usai cetak gol penaltinya pada menit 55, Kevin Dix bermain full 90 menit di laga ini dan kembali mencetak gol. Klasemen Conference League sementara ini, FC Copenhagen berada di posisi ke-19 usai kemenangannya melawan Dinamo Minsk dan hasil akhir pertandingan 1-2 yang dimenangkan oleh FC Copenhagen. Kita lanjut ke kabar pemain keturunan. Resmi striker berdarah Surabaya Adrian Wibowo 18 tahun promosi ke tim utama Los Angeles FC musim depan satu liga dengan Martin Paes. Nama Adrian Wibowo termasuk dalam 19 pemain Los Angeles yang dikontrak di tim utama untuk MLS musim 2025 mendatang. Wibowo sebelumnya bermain untuk Los Angeles 2 di MLS Next Pro, kompetisi untuk tim cadangan MLS. Pemain 18 tahun tersebut mencatatkan 9 gol dan 6 assist. Wibowo juga pernah mengutarakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Adrian memang lahir di Amerika Serikat, namun ayahnya berasal dari Surabaya, Indonesia. Ya tentu aku terbuka untuk program naturalisasi dan membela timnas Indonesia, ujar Adrian dilansir Bola Sport. Gimana komentarnya guys? Angkut jangan. Dan Miliano masuk radar timnas U21 Belanda membuat Miliano Jonathans bimbang akan memilih negara mana untuk menjadi karir internasional dirinya, Indonesia atau Belanda. Kita lanjut ke kabar persiapan timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF. Latihan perdana di Bali sudah berkumpul para pemain timnas Indonesia dan staf pelatih. STY revisi perpanggilan timnas Indonesia untuk AFF 2024. 4 pemain timnas tersingkir karena masalah taktik. Sintayong sempat merevisi pemanggilan timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 sehingga ada 4 pemain yang harus tersingkir. Ada 4 pemain yang tadinya sudah dilepas klub untuk gabung timnas Indonesia kini menghilang dan tidak jadi memenuhi panggilan untuk ASEAN Cup 2024. Ternyata pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat melakukan revisi di detik-detik terakhir sebelum memusatkan 33 pemain yang dipanggil. Revisi tersebut membuat 4 pemain tersebut tersingkir dari skuad sementara ASEAN Cup 2024. Mereka adalah Rahmat Arjuna dari Bali United, Iqbal Gwijangge dari Barito Putra, Rizky Pratama dari PSM Makassar, dan Ferdiansyah dari Persib Bandung. Hal ini dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia Sumarji saat dihubungi Bola Sport. Ya, memang kemarin itu ada beberapa klub yang sudah mengumumkan pemainnya.
kata Sumarji. Suratnya memang sudah kami kirimkan, namun jelang pengumuman ada perubahan yang diminta Sintayong. Pengamat sepak bola Malaysia sebut timnas Indonesia bikin gengsi Piala ASEAN atau Piala AFF 2024 menurun. Saya melihat daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mereka hanya membawa satu pemain senior dan mayoritas lainnya adalah pemain U22. Kita bisa menganggap mereka tidak menurunkan skuad terbaik karena banyak bermain di level Asia, kata Zakaria Rahim. Keputusan yang diambil timnas Indonesia berdampak kepada tim-tim kuat lain seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kalau semua tim mengambil keputusan yang sama, gengsi Piala AFF akan hilang karena kami sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda. Lanjut mantan manajer Selangor ini, lah kualifikasi Piala Dunia kan lebih penting ketimbang Piala Ciki, ya nggak sih? Oke, cukup sekian kabar timnas hari ini. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa, bye-bye.